Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Ogan Ilir. Perkenalkan, saya Rijelaini dari SMP Negeri 4 Muarakuan. Aidil Adasa, SDN 18 Indralaya Utara. Kalian Nurnya Castro, SPN 10 Rambang Tuang. Di sini kami akan melakukan coaching supervisi akademik pada modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah. Bapak gimana nih? Alhamdulillah baik. Ya Ibu, pada kesempatan pada kali ini kita akan melakukan kegiatan observasi, kegiatan supervisi pendidikan. Apakah kira-kira sesuai sudah dengan kita? Bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana coaching merespon pertanyaan? Jangan lupa Bu, bahwa semua itu harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan pada kesempatan kali ini? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan semuanya dari alur tirta, yang pastinya pada prosesnya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, dari ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Kalau secara spesifik yang ingin saya kembangkan tuh ada dua. Yang pertama itu mendengarkan aktif, yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan ketiga, indikator yang bagaimana yang ingin dicapai dalam proses kali ini? Pada proses coaching yang ingin saya capai adalah bahwa coach bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang ia hadapi. Iya Bu, terima kasih atas jawabannya. Setelah ini kita akan melakukan kegiatan observasi serta praskasangga setelah melakukan kegiatan. Ya, seperti itu Bu. Nanti segera melakukan kegiatannya dengan coaching. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Aidil. Selamat pagi Bu. Oke, kita sudah masuk ke rencana kita nih, sudah ketemu hari ini ya, sudah kita rencanakan. Gimana nih? Ada apa gitu? Sebelumnya saya minta maaf, Ibu nggak terganggu nih? Oh enggak, sudah saya siapin loh waktunya untuk Bapak nih. Ya gini loh Bu, saya itu punya permasalahan. Di sekolah saya itu, saya melihat guru-gurunya mengajar itu secara ya biasa konvensional lah. Artinya dia kemudian mengajar satu arah, kemudian saya melihat anak-anak itu tidak antusias belajarnya. Jadi saya kira itu berpengaruh juga terhadap nilai-nilai anak-anak ketika saat ujian, kemudian keberhasilan dari pembelajaran itu sendiri. Jadi permasalahan saya itu kurang lebih gaya mengajar guru saya itu loh. Saya pengen meningkatkan bagaimana cara mengajar mereka itu agar lebih baik, seperti itu. Oke, jadi Bapak sampaikan tadi bahwa beberapa guru lah ya yang ada di sekolah Bapak itu masih menggunakan gaya belajar itu konvensional, Iya. yang mengakibatkan ke penilaian siswanya, Iya, ya Pak, hasil belajar siswanya. Antusiasme siswanya. Iya, oke. Ini nih, biar kita nggak keluar dari jalur nih. Kira-kira dari hasil coaching ini apa sih yang Bapak harapkan menginginkan hasil akhir dari coaching kita ini? Ya tentunya dari hasil coaching ini, maksudnya itu saya ingin ada usaha atau ada tindakan dari rencana-rencana yang akan menjadikan saya membuat guru-guru itu lebih meningkat dalam proses pembelajarannya, anak-anak lebih antusias, kemudian ya segala hal yang bisa membuat keberhasilan belajar itu jadi lebih baik, berubah terhadap guru-guru kami. Oke, jadi rencananya itu meningkatnya Pak pada perubahan pada gaya mengajar gurunya yang mengakibatkan hasil belajar siswa juga baik. Oke, tadi Bapak mengatakan bahwa pembelajaran guru-guru itu konvensional. Konvensional yang gimana sih Pak? Ya konvensional itu maksudnya berbicara seperti metode ceramah satu arah, tidak komunikatif antara guru dengan siswa, media pembelajaran yang saya kira
tidak menarik minat siswa lah, sehingga anak-anak tidak terlalu antusias dari konsep itu. Jadi proses pembelajarannya tidak menarik minat siswa Iya, gitu iya. Pak ya. Oke, kira-kira nih menurut Bapak dari kalau kita kasih skor lah dari 1 sampai 10 rentangnya gitu ya. Guru-guru yang Bapak nilai tadi tuh itu pada skor berapa nih antara 1 sampai 10? Saya kira kalau saya lihat seperti itu mungkin ada di skor 5. Skor 5 ya. Oke, dari skor 5 ini kira-kira harapan Bapak tuh pengennya sampai berapa nih setelah kita coaching ini? Ya. Kalau dalam hal ini kalau saya lihat di level 5 mungkin kalau level 10 mungkin terlalu muluk. Iya. Saya mungkin mengharapkan mereka untuk sampai ke level 7, saya kira masih mungkin. 7 ya, boleh catat Pak ya, level 7. Oke, tadi permasalahannya ke level 7 nih. Kalau menurut Bapak nih, kan tadi level 5 nih, mau ke level 7. Kira-kira apa sih, ada nggak sih cara menurut Bapak bisa meningkatkan dari level 5 ke level 7 ini? Ya. Kalau menurut saya, setelah saya pikirkan, saya lihat, kemudian saya merencanakan bahwa nanti saya akan mengadakan suatu pertemuan, kemudian dari pertemuan itu mungkin saya juga akan melakukan pendampingan individu setiap individu. Jadi diharapkan setelah ada pelatihan lokal ya di lingkungan kita sendiri, kemudian ada pendampingan individu itu nanti, maka mungkin akan terjadi perubahan perubahan mindset dan perubahan cara mengajar di antara guru-guru kami. Oke, pendampingan ya Pak ya? Iya, iya. Pendampingan dan pertemuan. Ini pendampingannya yang kayak gimana nih Pak? Saya kira pendampingannya itu ada dua, mungkin satu pendampingan secara lokal, artinya saya berdiskusi, mengadakan pertemuan dengan masing-masing guru. Kemudian saya juga mungkin masuk ke kelas, kemudian melakukan pendampingan juga di kelas, sehingga ada aksi nyata, ada tindakan koreksi di dalam kelas, sehingga terjadi perubahan. Oke, jadi pendampingan secara khusus nih, Iya, betul. langsung. Oke, kira-kira pendampingan ini akan dilakukan apakah ada terjadwal gitu? Apakah hanya 1 kali pertemuan atau gimana nih Pak? Nah, saya merencanakan nanti setelah ini saya akan mengadakan pertemuan kecil. Saya maksudkan di sini bahwa ada pemberian informasi atau sosialisasi. Kemudian ada program ini saya inginkan berkelanjutan. Artinya tidak hanya 1 kali kemudian selesai, tidak, tapi mungkin ada rentang 1 minggu 1 kali, kemudian nanti ada penilaiannya juga. Jadi saya ingin nanti ada suatu skenario-nya nanti, programnya seperti itu. Oke, jadi masuk ke program Pak ya? Iya, masuk ke program. Inginnya saya seperti itu. Iya, programnya ini terjadwal nggak Pak kira-kira? Ya, terjadwal ya? terjadwal. Terjadwal. Oke, jadi kerjasama dengan teman-teman yang lain Pak ya? Iya. Untuk terjadwal. Oke nih, kira-kira dari solusi yang Bapak gunakan dengan pendampingan, dengan pertemuan, ini bisa mencapai tujuan kita tadi. Tujuan kita tadi kan bahwa guru tuh mempunyai tindakan perubahan. Iya. Kira-kira dengan cara pendampingan ini ada nggak kira-kira perubahan pandangan Bapak lah? Saya yakin ada, karena pertama merubah mindset mereka, kemudian nanti ada koreksi dari saya, dari rekan-rekan sejawatnya bahwa ini loh yang ngajar itu seperti ini. Kemudian kita juga lihat hasilnya gimana, anak-anak antusias atau tidak, sehingga dalam proses seperti ini saya yakin ada perubahan. Oke, begitu Pak ya. Kayaknya juga dapat nih Pak Iya. tujuannya ya. Kayaknya saya jadi terbuka loh pikiran. Iya, udah dapat nih dengan pendampingan. Kira-kira kapan nih mau dimulai kapan? Saya rencanakan secepatnya. Secepatnya. Iya. Oke. Kalau mungkin dalam minggu ini belum, minggu depan, karena saya ingin ada sosialisasinya dulu ke guru-guru sampai kemudian mereka menerima, lalu baru kita laksanakan. Jadi mereka tidak terkejut tiba-tiba saja saya datang Iya, seperti itu. betul. Kira-kira seperti ini. Mungkin Senin lah. Senin ya. Iya. Oke, saya tunggu loh Pak Iya. informasi selanjutnya kayak
menggebu-gebu nih nunggu hasil dari pendampingan itu. Nah, proses akan dimulainya itu kira-kira adakah orang lain maksud itu yang bisa mengingatkan Bapak untuk melakukan pendampingan itu? Dalam hal ini saya bekerja sama dengan kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah. Jadi artinya saya minta tolong pada mereka untuk mengingatkan juga. Pak ya, Pak, menarik sekali nih Pak. Kayaknya bakal lebih dari 7 nih mencapainya nih. Amin. Oke, ya itu saja Pak ya observasi kita hari ini. Terima kasih juga waktunya, waktu luangnya. Terima kasih untuk keterbukaan. Saya juga makasih, Bu. Oke, saya langsung tutup Pak ya. Terima kasih, nanti kita ketemu lagi. Oke, selamat pagi Pak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. bagaimana kabarnya Bu setelah observasi tadi? Alhamdulillah luar biasa plong udah gitu Pak. Iya. Setelah kita melakukan supervisi tadi Bu ya. Nah, nanti kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan ke pasca supervisi, mana saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan lanjutan dari kegiatan supervisi kita tadi. Yang pertama yang akan saya tanyakan, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi dan menjadi indikator ketercapaian pengembangan diri yang diinginkan? Oke, kalau dari supervisi kemarin tuh Pak ya, yang saya harapkan itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Kalau menurut saya sendiri itu sudah saya lakukan, kedua-duanya itu sudah saya lakukan. Mungkin kalau dilihat maksimal dengan minimalnya mungkin belum mencapai maksimal, belum nyampe 10 lah istilahnya itu, tapi sudah mendekati, sudah saya usahakan. Iya. Ya Ibu, dari kegiatan supervisi kemarin setelah saya supervisi memang Ibu hampir baik, kalau dibuat skala mungkin sudah mencapai ke level 8, seperti mendengarkan dengan baik. Setelah itu ketika coach itu melakukan permasalahan, Ibu selalu siap, selalu tanggap ketika ada permasalahan yang siap didengarkan dengan baik. Selanjutnya ketika mau berpertanyaan pun sudah begitu bagus Bu. Ya, tapi ada catatan mungkin Bu ya. Iya, yang apa Pak? Catatan saya tadi ketika melakukan kegiatan mencari solusi untuk si coach, Ibu agak ngeblank dikit, mungkin sekitar 10 detik Bu, cuma Iya. 10 detik mungkin, atau mungkin di sini yang menjadi permasalahannya lebih harus konsentrasi lagi, sehingga nyambung nanti antara kegiatan mendengarkan sama dengan membuat pertanyaan membobotnya. Oke, iya. Terima kasih Pak untuk solusinya. Mungkin biar lebih fokus, jangan mikirin yang lain-lain kali Iya, Pak ya. Oke, siap-siap Pak. Ya, selanjutnya Bu ya, pertanyaan terakhir ini Bu. Iya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang melakukan coaching yang barusan kita lakukan tadi Bu? Oke, kalau yang ingin dikembangkan itu memang pertanyaan berbobot itu menurut saya belum sangat-sangat efektif saya lakukan. Mungkin lebih menekankan lagi pertanyaan berbobot, dan yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, kehadiran penuh mungkin Pak ya. Iya. Lebih ditekankan lagi di kehadiran penuh biar si coachingnya itu lebih merasa nyaman pada saat proses coachingnya, dan juga ditambah sering-sering latihan ya kayaknya. Oke. Jadi potensinya lumayan banyak yang masih ingin dikembangkan, mulai dari pembuatan soal yang berbobot, kehadiran penuh, sampai yang tadi apa Bu? Mendengarkan aktif juga Pak. Iya. Semoga perbaikan ini akan lebih terlihat ketika kita akan melakukan coaching atau supervisi selanjutnya Bu. Oke, insya Iya. Allah. Amin. Terima kasih Bu atas waktunya ya. Terima kasih juga Iya. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.